Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Pada video kali ini kita akan masuk pada segmen video car vlog. Beberapa postingan saya tidak membuat car vlog ya. Jadi kembali lagi pada video kali ini kita ngobrol sesuatu yang menarik. Oke, cus. Ngambil anggaran negara itu bukan, tapi kan pengambilan. Jadi kalau orang memilih ke mobil listrik subsidi karena nggak beli Pertalite atau Pertamax ya, subsidi jatahnya dia dimasukkan ke sini, ke kendaraan bermotor listrik. Itu sih kayaknya begitu. Sebenarnya kalau Indonesia bisa mengolah minyak sendiri kan akan murah sebenarnya. Tapi kan nggak bisa, dibawa ke Singapura, dari Singapura menuju ke sini jadi mahal. Nah ini kita jumping ke tadi, balik lagi ke tahun baru. Prediksi sampean misalnya nanti di tahun 2023 apakah ada nanas madu? Ini dia, ada nanas madu. Itu guyonan lokal yang aja bisa dipahami. Kayak gini, kalau misalnya Pak tahun 2023 yakin nggak itu nanti mobil listrik bisa jadi primadona tahun 2023 dengan sekian banyak dorongan dari bukan pemerintah. Jadi kalau terobosan pemandangan saya itu bukan primadona Pak, jadi salah satu eksklusivitas. Jadi seperti orang yang mengidamkan performa baik untuk motor, mereka beli Vespa. Ya, jadi tapi nggak sama, bukan seperti itulah. Tapi ini mereka memilih, kenapa memilih mobil listrik? Ada alasan tersendiri. Seperti kenapa 50 juta dibelikan sepeda motor, nggak dibelikan mobil aja. Civic bekas itu sudah enak itu kan. Tapi mereka beli Vespa 50 juta. Iya kan? Jadi kalau mobil listrik mereka pasti punya alasan itulah nanti. Belum diketahui apa yang membuat mereka akan memilih itu. Secara logika misalnya kan lebih baik kalau menurut saya ya beli Civic lah, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi orang yang suka dengan Vespa atau suka dengan motor yang bagus tapi irit misalnya atau apa, kan beli Vespa. Bahannya bukan dari plastik, dari dari plat kayak mobil, kayak kendaraan Vespa yang tahun lama itu kan nggak ada yang dari plastik itu, semua besi. Ini perasaan saya sebagai orang awam ya. Iya. Saya tuh ragu-ragu karena gini kan jelas saya kan jelas nyaman ya pakai kendaraan yang sudah beredar sekarang itu jelas nyaman. Kita sudah terbiasa, sudah akrab. Untuk BBM, kendaraan BBM sudah akrab, sudah tahu detailnya gitu. Terus kita itu mau bermigrasi ya bagi orang-orang yang ortodok dan militan kayak kita ini ya, militan sama kalau sudah nyaman sama ini, kalau sudah suka Honda, kalau sudah suka Daihatsu gitu loh. Nah, itu akan ragu untuk bermigrasi ke mobil listrik. Mobil tidak seperti mobil sekarang nih. Mobil pertama yang diciptakan manusia adalah kendaraan beroda 3 dan digerakkan menggunakan tenaga uap. Penciptanya ialah seorang berkebangsaan Perancis bernama Nicolas Joseph Carnot. Jadi orang ini berhasil membuat mobil pada akhir abad ke-18 untuk kebutuhan mengangkut meriam dalam medan perang. Kemudian di tahun 86, Karl Benz, asal Jerman, menciptakan mobil pertama yang menggunakan bahan bakar bensin. Dari nama penciptanya, kamu pasti sudah bisa menebak dong. Ya, Karl Benz adalah salah satu pendiri perusahaan otomotif dunia, Mercedes-Benz, yang masih eksis sampai detik ini. Nah, kalau sekarang industri otomotif sudah lebih ramai dengan kehadiran mobil-mobil pabrikan Jepang, mobil zaman sekarang juga lebih canggih dengan munculnya mobil listrik, mobil pintar, dan mobil-mobil dengan kecanggihan fitur lainnya. Enggak juga. Gimana? Saya kan pemakai Honda tuh. Misalkan ada yang lebih terjangkau, efektif, tidak perlu ada emisi, irit, pengeluaran.
Saya kan juga pejuang lingkungan ya. Kalau nggak ada emisinya juga dipertimbangkan sekali Pak bagi saya. Jadi pakai listrik sama pakai lebih ini. Kalau saya mau Future saya mau bermigrasi ke mobil listrik asalkan subsidinya 100%. Wah. Berat. Kalau ada istilah guyonan-guyonannya itu apa ya? Wis kulino apa lewat kono. Nah itu Pak. Jadi mobil listrik itu masih anget ini Pak pembicaraannya. Saya kira orang masih belum kelihatan. Ya ada beberapa di dealer-dealer di di Mojokerto, dealer utama itu di antara katakanlah ada 100 mobil yang ditawarkan, katakanlah ada 10 yang listrik. Gitu. Tapi di sini nggak ada Tesla ya? Betul ya. Kayaknya memang Kalau itu kelas ibu kota kayaknya ya. Tesla kan mahal banget ya. Kalau setingkat itu mungkin di sini yang pernah kita lihat ya Wuling dan karena Wuling sudah Hyundai. Dan yang saya nggak menyangka itu kalau sepeda listrik ya, sepeda motor listrik ya, Kymco ini kan dulu dia memang brand lama lah ya. Untuk BBM-nya nggak laku dia. Tapi ketika mengeluarkan mobil listrik, sepeda listrik, sudah kelasnya itu sudah seperti pemain-pemain lama gitu loh. Sudah kualitasnya itu loh kayak pemain lama. Kan mantap sekali. Jadi sama-sama ketika era listrik ini semua brand itu kayaknya di posisi yang sama. Semua brand di posisi yang sama. Tinggal nanti kan kita tinggal melihat harga sekian, speknya dapat apa. Ya sama kalau kita kayak misalnya beli handphone. Kalau kita nyari pot, punya budget berapa dapat yang seperti apa. Kalau di pot kan kita ngobrol soal pot mod dan mod. Nah, mobil listrik Ya hybrid, kemudian satunya nanti konvensional. Nanti guys, pilihannya. Hybrid belum dibahas itu hybrid. Iya. Seharusnya hybrid bagaimana? Saya buta tuli tidak tahu mengenai hybrid. Sebenarnya bagaimana sih? Hybrid. Jadi hybrid ini karena kan sudah munculnya hybrid ini dari permasalahan mobil listrik yang tiba-tiba kehabisan energi di tengah jalan. Ya, kemudian lupa membawa genset, ada yang mana-mana bawa genset. Nah, itu sangat nggak efektif kan. Muncullah hybrid. Nah, hybrid itu dipakai ketika listriknya habis. Subsidi apakah juga menjangkau hybrid? Nah, ini belum dijelaskan secara detail untuk mobil hybrid apakah masuk. Karena ini akan dia kan 50-50 loh. Ya, jelasnya nanti bisa jadi dia akan mengambil di full di listrik ya. Ternyata support by Gusti Allah ini. Apa ini ya? Kita dulu. Support by Gusti Allah. Support by Gusti Allah. Ambulan support by Gusti Allah. Relawan patwal ambulan. Terus apa ini? Emergency Kemen ya. Gak support by apa tapi langsung ya. Gusti Allah. Garangan Drenges. Ini berarti sosial murni ini ya. Ya, support by Gusti Allah berarti memang betul-betul sosial, nggak mengandalkan endorse apa. Tapi pasti kalau dibantu diterima. Melalui ya, misalnya kita bantu pasti kan menerima orangnya. Nah ini ada badut Doraemon Pak. Badut Doraemon. Tapi ini masih lucu. Soalnya ada yang sudah menakutkan. Ada yang sudah menakutkan. Jadi kayak gitulah. 50-50 mungkin butuh meeting yang panjang itu kayaknya antara mobil hybrid itu. Mobil hybrid. Sepeda gue kon. Jadi kayak gitulah teman-teman. Jadi butuh penggodokan lagi terkait hybrid ya, mobil hybrid karena dia menggunakan listrik ya juga menggunakan bahan bakar minyak ya,
jadi mungkin butuh rapat pelinu berkali-kali dulu. Karena pasti orang-orang di atas itu tahu nanti kalau yang masyarakat ini akan curang. Jadi pasti kan sudah dipikirkan itu, nggak serta merta langsung dibantu gitu. Mengurangi celah-celah, celah-celah, penyalahgunaan subsidi. Kan orang-orang kalau giliran yang sudah terjadi aja, giliran bayar pajak itu itu apa namanya, nggak mau terlihat kaya, tapi ketika dapat bantuan dia langsung jadi pura-pura miskin. Kan gitu-gitu tuh. Seperti itulah. Itu kan sering terjadi di masyarakat kita, sehingga susah dibuktikan tapi banyak gitu kan. Banyak terasa di kayak ya begitulah. Tapi gini Pak, overall secara keseluruhan saya sih sepakat itu dengan subsidi, asalkan itu tadi tepat sasaran dan memang betul-betul dirasakan manfaatnya dan dirasa efektif ya. Itu tapi perlu dipertimbangkan apakah subsidi kan besar kan kalau misalnya anggaran itu dialokasikan untuk pembelian kendaraan. Kayaknya mungkin juga akan ada syarat-syarat tertentu mungkin Pak, karena bunyinya subsidi kan. Iya. Jadi nanti harus melampirkan apa-apa, mungkin gitu mungkin. Ribet mungkin. Ini ya skema. Sehingga orang yang nggak suka, orang nggak mampu tapi nggak suka ribet mungkin juga nggak akan ngambil subsidi itu. Kalau 80 regulasinya 80 juta ya ambil aja Pak. Misalnya kendaraan 80 juta. Ya. Tapi 80 juta harus di atas 1 M misalnya. Mau ngambil? Enggak lah. Karena di beberapa informasi entah iya entah tidak, saya juga nggak tahu. Katakanlah misalnya kayak EV itu menjadi 150 juta, sudah terpotong 80 juta gitu. Dari yang semula 200. Bisa jadi kalau ingin percepatannya bagus ya. Jadi setiap kendaraan masuk di PPI ya langsung itu langsung diberi itu. Jadi beli itu langsung dipotong langsung. Jadi orang beli itu nggak ribet. Nah, itu mungkin akan cepat. Nah, kalau melalui bank ribet gitu. Kalau masih melalui bank pasti ribet. Tapi kalau melalui dealer langsung potong. Jadi kan di terminalnya itu loh, waktu di terminalnya itu loh. Ya, atau dari dealer. Jadi masuk sini langsung kita seperti beli, harga sudah kepotong. Sudah diberi bantuan ke masyarakat. Jadi kayak gitu. Itu oke itu. Jadi limit, pemerintah pakainya limit gitu ya. Jadi untuk setiap produk ini limitnya 10, jadi baru bisa ngeklaim lagi nanti pengajuan misalnya 100 per 100 kan gitu. Nanti kalau full langsung belum tentu itu laku gitu kan. Nah, mungkin kayak gitulah. Bisa kita bicarakan lebih panjang lagi di car vlog selanjutnya. Jadi mungkin itu saja. Car vlog kali ini sudah mau sampai di tempat makan bakso lagi sepertinya, ini arahnya menuju ke sana. Jadi cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa lagi di car vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.